الذكر والتذكير والحث لله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونؤمن بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين. جعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جبلنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Hari ini seperti biasa judulnya banyak yang ada yang terima, ada yang tidak terima, ada yang bilang ini benar, ada yang bilang salah. Tapi kita biasa dibahas di sini tentang orang atau untuk orang yang bilang boleh. Kenapa bilang boleh? Biar kita juga tidak kita hindari dari mengkafirkan orang Muslim, jangan takfir, jangan menyalahin orang lain, karena setiap orang atau setiap masalah ilmiah pasti ada bukti, ada dalil. Kadang-kadang dalilnya aja yang kita tidak tahu atau tidak faham, atau mungkin juga bisa bilang salah faham juga. Paham dalilnya. Hari ini tentang masalah at-tawassul. At-tawassul. Ya namanya dalam bahasa Indonesia tawassul juga Bu Aida ya kan? Iya, Syekh. At-tawassul. Tapi sebelum kita masuk ke situ harus belajar definisi tawassul itu apa. يخطئ كثير من الناس في فهم حقيقة التوسل، فإننا سنبين مفهوم التوسل الصحيح في نظرنا، وقبل ذلك لابد أن نبين هذه الحقائق. Yang pertama, at-tawassul itu salah satu cara ibadah. Salah satu cara ibadah bagi orang Muslim mungkin bilang berbuatannya bukan dari dia sendiri, dari orang lain, atau manfaatnya dari orang lain, tapi atas izin Allah Ta'ala. Kita harus di setiap kata atau di setiap jelaskan atas izin Allah Ta'ala. Huwa ahad turuqud du'a. Ahad turuqud du'a. Salah satu cara doa. Aslinya doa. Tapi masukin ya Allah karena fulan ini orang saleh, atau karena ayat Al-Quran, atau karena Nabi Muhammad SAW, atau orang yang mungkin sahabat, tabi'in, ya Allah ampuni dosa saya. Itu yang namanya tawassul. فالمقصود الحقيقي هو الله تعالى. Kita pasti minta dari Allah Ta'ala, bukan dari orang wali, atau dari orang saleh, atau orang nabi, atau lain-lain. والمتوسل به إنما هو واسطة ووسيلة للتقرب. Jadikan orangnya yang kita bilang nabi atau wali atau ayatillah atau asma'illah atau amal saleh, itu jadikan wasilah di antara saya sama Allah Ta'ala. Ya Allah, artinya seperti ini. Ya Allah, aku orang berdosa, tapi fulan ini saleh, karena fulan ampuni dosa saya atau kasih saya yang saya minta. Tapi lihat ini dari awalnya ya Allah. Tidak ya fulan. Tidak wahai fulan sembuhin saya atau kasih sembuh untuk, enggak. Allah Ta'ala yang kasih. Masalah di sini itu yang jadi khilaf di antara mungkin bilang jamaah atau orang Muslim. Ada yang bilang ini boleh, ada yang bilang tidak boleh. Yang kedua, anal mutawassil ma tawassala bi hadhihi alwasita illa li mahabbatihi. Biasa orang yang berji atau tawassul di orang yang lain, itu dia lihat orang ini orang saleh. Aku orangnya mau tawassul, tapi biasa bukan setiap orang. Saya harus cari orangnya yang saleh, cari mungkin bilang makam orang saleh. Ini banyak makam, di makam itu kubur itu banyak. Tapi kenapa mereka pilih si fulan aja? Karena sejarahnya waktu dia waktu masih hidup, sejarahnya dia orang baik, orang saleh, ahli ibadah, ahli taqwa. Ya mungkin bilang di dalam hati kita rasa Allah Ta'ala cinta kepada orang tersebut. Jadi mereka datang atau minta dari Allah Ta'ala berkat fulan ini kasih hal yang mereka minta. Kadang-kadang mungkin bilang ampuni dosanya, mungkin bilang Allah Ta'ala ya kan, Allah Ta'ala.
mungkin bilang ada yang bilang minta hajat dunia, rizki, harta, kerja, itu banyak. Ada yang mungkin penyakit. Ini masalahnya mungkin ada yang dengar di sini, wah ini luar biasa. Tapi kalau kita baca di buku Syair A'lam Nubala, Syair A'lam Nubala itu dari Imam Al-Dhahabi. Bukunya sampai 45 jilid Ustazah, ya kan, 45 jilid. Dia kasih sejarah berapa orang saleh juga. Di akhirnya kadang-kadang dia bilang makamnya itu tempat yang mustajab doa. Makamnya kalau ada yang datang ke tempat makam orang tersebut. Setelah dia kasih sejarah yang bagus seperti contohnya di akhir terjemah Imam Bukhari. Di akhir terjemah Al-Bukhari, ini ahli hadis, kita tahu orang saleh, orang alim, orang ini. Dia bilang juga di tempatnya itu tempat mustajab doa, tempat makamnya. Mustajab doa dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang terima doa, bukan orangnya. Tapi kenapa di tempatnya? Karena itu orangnya orang saleh. Ini yang kedua. Yang ketiga, itu yang mungkin kita setuju sama orang yang tidak terima tawassul. Kalau ada yang i'tiqad atau yakin yang kasih sembuh atau rizki, ini orangnya yang wali di dalam makam ini, itu kufur. Na'udzubillah. Tidak mungkin orang muslim i'tiqadnya seperti itu. Ini 3 perkara atau kita harus berhati-hati. Empat. Satu. Ada satu yang terakhir. Yang pertama bilang apa itu? At-tawassul huwa ahad turuq ad-du'a. Ini tawassul salah satu cara doa. Yang kedua, annal mutawassil ma tawassala bi hadhihi al-wasita illa li mahabbati. Artinya orangnya yang kita datang ke tempatnya itu harus orang ahli ibadah, ahli ta'ah. Yang ketiga, i'tiqad. Al-mutawassil itu orang yang pergi tawassul harus dia lihat Allah Ta'ala yang kasih, bukan orang wali atau tempat yang baik atau saleh. Yang keempat itu yang terakhir, an-tawassul laisa amran laziman wala daruriyan. At-tawassul itu bukan wajib. Berarti kamu ikut jalan tasawuf harus tawassul. Enggak. Kamu tidak suka, tidak terima, saya mau langsung doa aja, tidak mau pergi ke makam fulan, tidak mau masukin fulan di antara saya sama Allah Ta'ala, itu makamnya yang makam paling tinggi, ya silakan. Itu lebih afdal. Ya, biar gambarnya jadi dekat di mata kita, karena bahasa saya masih kurang. At-tawassul itu seperti kita bilang orang dalam, punya orang dalam. Saya datang ke orang yang siapa? Yang orang saleh, ahli ibadah, yang sudah kita tahu sejarahnya baik, selalu mustajab doa, kita datang ke beliau biar dia ke Allah Ta'ala, atau kita minta dari Allah Ta'ala karena atau wasilat fulan ini yang datang. Ini yang namanya tawassul. Jadi kalau saya tidak mau ikut itu, tidak mau ikut tawassul, ini bukan wajib, harus kamu ikut. Kalau tidak ikut ya artinya kamu enggak. Ini masalahnya mungkin bilang tambahan. Saya sendiri tidak suka atau tidak ikut caranya ya, sampai saya berangkat dari sini ke tempat fulan, enggak. Tapi lihat dalil mereka yang masuk akal, bisa juga. Dalilnya juga dari Al-Quran. Di ayat Al-Quran itu kita baca ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Di surat apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Surat Al-Maidah ayat 35. Surat Al-Maidah. Ini dalil mereka. Ittaqullah, bertakwa kepada Allah Ta'ala dan cari wasilah di antaramu dan hamba Allah Ta'ala. Wasilahnya itu bisa al-amalus salih, wasilah bisa Nabi, bisa Rasul, wasilah bisa orang saleh, itu bisa masuk di situ. Ayat 35, Bu. Sudah ketemu? Bu Aida, sudah ketemu belum? Belum, saya masih dicarikan. Ya, surat Al-Maidah ayat 35. La ilaha illallah. Coba, Sudah ketemu, saya baca terjemahnya ya. Ya, terjemahnya aja biar
mereka faham itu dari mana gitu. Lanjut ah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Oke, itu dalil apa? Dalil tawassul. Ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wasilah apa tadi bilang? Wasilah atau jalan? Bilang apa, Jalan, Bu? jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Terus itu semuanya. Salat bisa. Ibadah, seluruh ibadah itu bisa. Kita kemarin belajar di Riyadhus Salihin. Hadis 3 orang yang masuk gua ya kan, Bu? Itu tawassul bil amal as-salih. Nanti kita jelaskan yang mana boleh, yang tidak boleh. Khilaf di antara mereka. Juga orang yang saleh. Kita ketemu sama orang saleh, bilang sama dia, minta doa ya, doain. Itu namanya tawassul. Kenapa kamu tidak doa sendiri? Enggak, karena dia orang baik, orang ahli ibadah, mungkin doanya lebih. Itu masuk. Terus tempat makam atau wali-wali itu juga itu dalilnya dari yang kita kemarin jelasi, tempat yang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu pergi hijrah, waktu pergi Isra Mi'raj, kita belajar turun di makam Sayyidina Ibrahim, Sayyidina pertama turun di Al-Madinah. Ya, setelah salat 2 rakaat, Jibril tanya sama beliau, kamu tahu ini di mana? Dia bilang enggak tahu. Ini Al-Madinah, nanti kamu hijrah ke sini. Habis itu jalan sedikit, suruh turun, salat 2 rakaat. Setelah salat ini, kamu tahu di mana ini? Enggak. Ini Baitul Lahm, tempat lahir Sayyidina Isa alaihi salam. Habis itu lanjut lagi, kamu tahu di mana? Dia enggak tahu. Suruh salat 2 rakaat. Setelah 2 rakaat, tanya, kamu tahu di mana tadi salat? Enggak. Ini tempat makam atau qabr Sayyidina Musa alaihi salam. Dari hadis ini mereka berarti Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad turun di tempat yang mulia, yang kita tahu ini tempatnya bagus atau orang saleh, boleh. Jadi makam Sayyidina Ibrahim, makam Sayyidina atau kubur Sayyidina Musa, tempat lahir Sayyidina Isa. Kenapa? Ini karena tempat yang mulia, bukan tempatnya mulia. Karena Allah Ta'ala atau karena Sayyidina Isa lahir di situ. Karena makam Sayyidina Musa di situ, itu tempatnya jadi mulia. Kita baca di surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Setelah Zakaria masuk makan ke Maryam, ya lihat ada buah yang bukan musimnya. Langsung dia Allah Ta'ala di Al-Quran berfirman waktu dia setelah dia tanya, ya Maryamu anna laki hadha, makan ini dari mana? Bagaimana dapat makan seperti ini di bukan musimnya? Dia bilang, qalat huwa min indillah, itu dari Allah Ta'ala. Inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala beri rezeki kepada yang dia hendaki. Bighairi hisab. Terus ayat yang berikutnya, hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di tempat ibadah Maryam, Zakaria kita tahu Nabi. Sudah tidak perlu kita jelasin siapa Zakaria. Tapi ini Nabi. Juga waktu dia lihat ayat atau mukjizat tersebut sama Sayyidina Maryam, langsung angkat doa, ya Allah, kayak seperti kamu, kayak bilang seperti itu. Seperti kamu kasih makanan ke Maryam di musim bukan musimnya, buahnya di musim bukan musimnya, aku minta anak atau Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Allah Ta'ala berfirman, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Di tempatnya langsung dapat doa. Ini salah satu dalil yang mereka bilang, oh tempat yang mulia, Allah Ta'ala terima doanya. Jadi ini salah satu dalil mereka biar ikut syarah tawassul. Jadi ini yang pertama yang kita bilang, mafhum tawassul itu 4 perkara. At-tawassul itu doa. Yang kedua, orang yang kita cari atau datang ke beliau itu orang saleh. Yang ketiga,
kita i'tiqad atau yakin yang beri yang kita minta itu dari Allah Taala, yang keempat itu bukan harus kamu tawassul. Kalau kamu tidak tawassul lihat imannya kurang atau enggak, itu bukan lazim atau tidak wajib. المتفق عليه من التوسل لم يختلف أحد من المسلمين في مشروع التوسل الله تعالى بالأعمال الصالحة. Itu yang pertama. Seluruh ulama, seluruh ahli agama Islam, mereka lihat at-tawassul bil a'mal salihah, salat, puasa, zikir itu semuanya sudah terima, setuju. Oke. والدليل على هذا حديث الثلاثة الصالحين. التوسل بالأسماء، اللهم إني أتوسل إليك بأسمائك الحسنى بكلماتك التامة. Ini tawassul. Sudah, ini yakin, tidak perlu bahas karena ini Allah Taala suruh kita di Al-Qur'an, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Fad'uuhu biha artinya tawassul dengan namanya dan sifat Allah Taala. Ya, sama al-a'malus salihah. Sama amal-amal yang baik. Amal-amal yang baik yang kamu lihat ini amal yang saya rasanya itu mungkin Allah Ta'ala ampuni dosa saya karena amal tersebut. Seperti cerita Ashabul Kahfi, 3 orang yang di gua. وهذا النوع من التوسل قد فصله بين أدلته وحقق مسألته الشيخ ابن تيمية رحمه الله في كتبه وخصوصا رسالته قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. Ada mahal khilaf. Khilaf mereka di mana? خلاف mereka في مسألة التوسل والتوسل بغير عمل المتوسل. Aku pergi ke fulan, tawassul dengan amalnya, bukan amal saya. Itu yang khilaf. Itu yang ada yang tidak terima, tolak, bilang ini salah. Itu yang kalau mereka berdapat sama kita, kadang-kadang masalahnya kalau di situ. Tapi banyak tidak terima. Sudah tawassul syirik sudah selesai. Mereka selesai. Tidak terima kalau saya menjelaskan ini bagaimana atau ini masalahnya maksud saya gini atau maksud mereka gini. Mereka bilang kufur. Tidak boleh pergi ke sana, ini kufur atau musyrik atau bid'ah. Bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Tapi di masalah tawassul bighairi amal mutawassil kat tawassul bid-dawat wal ashkhas. Di orang tawassul di fulan, orang yang saleh. Ini yang khilaf, mereka bilang kita enggak harus langsung doa kepada Allah Ta'ala, tidak boleh tawassul dengan si fulan, orang yang saleh atau yang macamnya. Kenapa? Mereka lihat ini syirik. Mereka lihat syirik. Tapi seperti tadi bilang, kita jelasin, bilang atas izin Allah Ta'ala. Juga minta dari Allah Ta'ala. Oke. بأن يقول اللهم إني seperti اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد أو أتوسل إليك بأبي بكر الصديق أو أتوسل إليك, jadikan Abu Bakar atau Nabi Muhammad atau fulan atau fulana yang saleh wasilah di antara saya dan kamu biar terima doa saya atau kasih atau beri hajatnya. Ini khilaf kita sama mereka. Tapi hakikatul amri kita tahu seperti tadi bilang at-tawassul bil a'mal as-salihah, saya melaksanakan atau melakukan amal yang saleh, yang baik. Ya seperti cerita ashabul gua tadi itu kemarin. Kahfi, Syekh. Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi enggak, Ashabul Kahfi itu 3 orang, bukan Ashabul Kahfi yang di surat Al-Kahfi, itu 3 orang yang tawassul dengan amal yang saleh. Amal yang saleh itu orang yang pertama kita bilang apa itu amal saleh pertama di doa tersebut, Allahumma ini itu birrul walidain. Berbuatan baik sama orang tua. Dia lihat amalnya yang paling bagus, yang paling mulia di hadapan matanya, juga di rasanya ini bisa menang atau bisa jadi orang beruntung karena melakukan hal tersebut, itu birrul walidain. Birrul walidain kalau kita lihat itu pahala, amal yang mulia, amal yang bisa mendekatkan orangnya kepada Allah Ta'ala. Itu kita sudah tahu, juga baca di Al-Quran, ini jelas. Yang bilang boleh tawassul, dia bilang seperti kamu memuliakan perbuatanmu yang itu amal saya saleh birrul walidain, juga ini orang yang kita
kenal atau yang kita tahu ini orang saleh ini sama. Karena kenapa ini fulan jadi mulia? Si fulan yang kita bilang wali atau saleh, kenapa bilang jadi mulia? Karena amalnya yang baik. Seperti amal yang saya tadi melaksanakan birrul walidain atau jauh dari haram atau bantu orang lain. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنبين كيف أن المتوسل بغيره هو في الحقيقة متوسل بعمله المنسوب. Itu yang kita harus belajar syarah tawassul. Kalau kamu bilang wahai Abdul Qadir Al-Jailani kasih saya ini salah. Ini yang mungkin bisa jadi syirik. Tapi kalau bilang ya Allah dengan atas nama Abdul Qadir Al-Jailani atau karena atau kecintaanmu kepada Abdul Qadir Al-Jailani kasih saya atau beri saya itu ini mungkin masih karena kamu masih minta dari Allah Taala. Wa idza tadabba qala faqul i'lam an tawassala bi shakhsin ma fa huwa li'annahu yuhibbuhu idh ya'taqidu salaha. Karena kita cinta kepada orang ini saleh atau wali atau nabi, kita cinta juga kita yakin ini orang yang saleh, kita langsung tidak ada yang pegang siapapun di jalan ya Allah atas nama fulan ini atau orang ini yang baik atau hamba-Mu jadikan saya. Kita husnudzan harus bersangka hati itu yang bagus baik harus ada, tapi biasa tandanya muncul. Kita bisa tahu ini orang saleh tidak dari istiqamahnya, dari ibadahnya. Semuanya istiqamah tapi fulan masyhur atau terkenal atau fulan enggak, ini masalah lain. Karena dua-duanya mungkin bisa jadi saleh. فمن قال اللهم إني أتوسل إليك بنبيك هو من قال اللهم إني أتوسل إليك بمحبتي لنبيك. Jadi at-tawassul itu seperti bilang apa itu namanya, ya Allah karena aku cinta fulan jadikan atau kasih saya sekian atau beri saya sekian. وبهذا يظهر أن الخلاف في الحقيقة شكلي ولا يقتضي سبحانك هذا بهتان عظيم. أدلة ما عليه المتوسلون قال الله تبارك دليلnya قال الله تبارك وتعالى ayat tadi. Tapi wafima satasma' minal ahadits itu ayat Al-Quran, satu ayat yang mereka ambil jadikan dalil. Tapi hadis itu ada berapa hadis menjelaskan ayat tersebut. Apa itu? Yang pertama, tawassul Adam bihi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Adam sudah dalam riwayat hadis tawassul kepada Allah Ta'ala dengan atau atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan Al-Imam Al-Hakim fil Mustadrak. Hadis di buku Al-Imam Al-Hakim fil Mustadrak. Apa itu hadisnya apa? Hadisnya an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, waktu Adam melaksanakan dosa tersebut yang Allah Ta'ala suruh jangan makan dari pohon tersebut, dia makan. Qala ya Rabb as'aluka bi haqqi Muhammad. Ya Allah, aku minta dengan nama Muhammad. Lama ghafarta li, ampuni dosa saya. Itu bagaimana bisa bilang Bu Aida bi haqqi Muhammadin? Bi haqqi Muhammad artinya apa? Atas kemuliaan mungkin bisa. Bilang apa Bu Aida? Atas kemuliaan. Bihaq. Bihaqi itu artinya kamu memuliakan Muhammad. Saya minta karena kamu memuliakan Muhammad, ampuni dosa saya. Saya karena kemuliaan Nabi Muhammad. Oke. Langsung Allah Ta'ala, ini hadis. Rasulullah jelasin hadis ini. Faqala Allah ya Adam wa kaifa arafta Muhammad. Wahai Adam, kamu tahu Muhammad dari mana? Karena belum dapat ilmu ghaib. Ya. Walam akhluquhu, saya belum cipta Muhammad, tapi kamu tahu Muhammad dari mana? Qala ya Rabbi la'annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhik rafa'tu ra'si fara'aitu ila qawa'imil 'arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu kamu ciptakanku, meniup ruh di tubuhku, waktu saya angkat kepala atau mata saya lihat al-kursi al-arsh, di tiang al-arsh itu ada tulisan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Saya lihat atau saya tahu ini orangnya mulia. Belum tahu siapa, tapi atas nama atau
karena kamu memuliakan orang tersebut, ya Muhammad, ampuni dosa saya. Qala fa'alimtu annaka lam tadhif ila ismika illa ahabbal khalq ilaik. Saya mengetahui kamu tidak taruh nama orang tersebut Muhammad sama nama kamu kecuali orang yang mulia. Faqala sadaqt, jujur. Wahai Adam, benar ini. Innahu la ahabbul khalqi ilayya. Innahu, ini sesungguh, itu orang yang paling apa itu Bu Eda? Sesungguhnya dia. Dicintai. Iya, sesungguhnya innahu, sesungguhnya dia. La ahabbul khalqi ilayya. Sungguh dicintai Allah. Itu yang saya takut, dicintai, cinta itu saya takut. Innahu la ahabbul khalqi ilayya. Id'uni bihaqqihi faqad ghafartu lak. Walaula Muhammad ma khalaqtuk. Ini riwayat apa? Riwayat buku Al-Imam Al-Hakim fil Mustadrak. Ini hadis. Mungkin banyak baru dengar hadis ini. Kenapa enggak tidak dapat atau belum pernah dapat ini? Karena biasa kita bilang sama mereka yang mau tawassul silakan, karena sudah tahu dalilnya. Tapi kalau baca hadis seperti ini siapa ini? Adam. Dengan atau sama Nabi Muhammad belum keluar, belum datang. Apalagi sekarang sudah meninggal, sudah datang. Ini hadis pertama. ورواه البيهقي في دلائل النبوة إلى آخره. أوكي. شواهد لحديث آدم قال ذكر ابن تيمية حديثين في هذا الموضوع وأوردهما. Ini Ibn Taimiyah juga yang mereka ambil dalilnya, ini Ibn Taimiyah kasih hadis ini juga di أوردهما مستشهدا بهما. فقال روى أبو الفرج بن الجوزي بسنده إلى ميسرة قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا. متى كنت نبيا. Ini di riwayat Ibnul Jauzi. Ada Maisarah tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kapan kamu jadi nabi? Qala Sayyidina Rasulullah mengatakan, lamma khalaqallahu al-ard wastawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat. Waktu Allah Ta'ala cipta langit dan bumi, Allah Ta'ala sudah jadikan aku nabi. La ilaha illallah. Wa khalaqal arsh, cipta al-arsh. Tulis di tiang-tiang al-arsh, Muhammadur Rasulullah khatamul anbiya. Wa khalaqallahu al-jannah allati askanaha Adam wa Hawa. Allah Ta'ala cipta langit dan cipta surga yang taruh Adam dan Hawa di surga tersebut. Oke, fakataba ismi 'ala al-abwab wal awraq wal qiba wal khiyam. Tulis namaku di pintu-pintu, atas pintu-pintu. Al-abwab wal awraq, daun-daun pohon yang di surga, juga sama al-qiba wal khiyam yang ada di surga. Itu ada tulisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Adam baina ar-ruh wal jasad falamma ahya Allah Ta'ala nadhara ila al-'arsy fara'a ismi fa akhbarahu Allah innahu sayyid walad Adam. Waktu dia lihat nama saya, Allah Ta'ala kasih tahu ini orang yang paling mulia. Falamma gharrahum asy-syaitan taba wastashfa'a bi ismi. Ini hadis lain. أورده ابن الجوزي. وروى أبو نعيم الحافظ أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة. هذا بوكو namanya دلائل النبوة لأبي نعيم الحافظ من طريق الشيخ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث mirip tadi. Abu Naim juga. Ada berapa riwayat juga, ada riwayat siapa itu Ibn al-Munzir fi tafsirihi, ada riwayat al-Ajuri fi syariah, fi kitab syariah. Ini semuanya dalil atau mungkin bilang bantu hadis yang tadi. Biar kita faham, oh ini hadisnya hadis masyhur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ini tadi tawassul siapa? Adam. Yang kedua, ya kenapa saya kasih dalilnya ini banyak, biar kita paham masalah bukan masalah kecil yang
bisa bilang oh ini bid'ah, ini musyrik. Enggak, ada. Yang pertama itu tawassul kepada Allah Ta'ala siapa? Adam. Itu yang pertama. Sebelum Allah Ta'ala cipta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita baca di surat Al-Baqarah. Kemarin kita sudah jelasin. Enggak tahu yang ikut tafsir. Fatalaqa Adamu min rabbihim, Syekh. Enggak. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ayat 89 Bu Eda. Surat Al-Baqarah. Ya, Syekh. Delapan sembilan walamma ja'ahum. Coba baca artinya biar mereka paham. Dan setelah sampai kepada mereka kitab atau Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan mereka sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang yang ingkar. Oke, Al-Imam Al-Qurtubi ahli tafsir dia berkata qauluhu lamma ja'ahum ya'ni al-yahud. Datang kepada orang Yahudi. Apa itu? Kitabun yani Al-Quran, yang kita belajar Al-Quran. Min indillahi musaddiqun na'tun lil kitab. Al-kitab itu siapa yang bawa buku tersebut? Nabi Muhammad SAW. Berarti mereka sudah tahu orangnya, siapa yang bawa Alkitab. Mereka sudah tahu Alkitab. Tapi falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Lima musaddiqun lima ma'ahum, membenarkan yang mereka bawa. Artinya buku Taurat. Lima ma'ahum wal Injil. Wa kanu min qabl. Itu tadi bilang apa itu? Yastansirun. Sedangkan mereka sebelumnya yastaftihun, mereka memohon kemenangan. Itu di dalam buku tafsir mereka bilang sama orang Quraisy, sama orang kafir, nanti ada nabi datang di akhir zaman, kita ikut, kalau kita ikut kita membunuh kamu atau habisinmu semuanya. Itu orang Yahudi karena sudah ada kabar atau mereka baca di buku-buku mereka. Tapi setelah Nabi Muhammad datang, mereka lihat oh ini dari orang Arab, jadi falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi. Artinya itu mereka ambil dalil tawassul di atas nama Nabi Muhammad dari orang Yahudi. Mana mereka salah atau mereka tidak ikut, ini salahnya sendiri. Tapi sebelum mereka tahu Nabi Muhammad itu pakai tawassul dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang Yahudi. Qala Ibnu Abbas berkata, kanat Yahud Khaybar tuqatil Ghatafan, falamma iltaqaw huzimat Yahud, fada'at Yahud bihadha ad-du'a. Ada perang di antara Yahud Khaybar sama Ghatafan. Ghatafan itu orang musyrik. Salah satu kabilah yang musyrik, yang agamanya menyembah batu itu. Mereka ketemu di Bran. Waktu Bran itu yang kalah orang Yahudi. Tapi orang Yahudi baca doa ini. Apa itu doa? Allahumma inna nas'aluka bihaqqin nabiyil ummi alladhi wa'adtana an tukhrijahu lana fi akhir zaman. Wahai Tuhanku, atas nama Nabi yang terakhir, yang ummi, yang kamu berjanjikan kepada kita muncul di akhir zaman, kasih kemenangan kepada atau untuk orang untuk kita biar kita menang kepada orang musyrik. Fakanu idza iltaqau da'u bihadha ad-du'a. Jadi selalu mereka kalau ada perang baca doa tersebut, Allah Taala kasih kemenangan kepada mereka. Ini ayatnya yang tadi, falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. At-tawassul bin nabi fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Saya tadi dari kemarin lihat ini judulnya panjang, tidak bisa selesai hari ini. Tapi ini mungkin yang kita jelaskan. Hari ini masih ada berapa. Yang terakhir ini at-tawassul bin Nabi SAW. Ini mungkin ada yang bilang, oh Syekh itu sebelum Nabi Muhammad datang. Sebelum orang Yahudi juga. Ya mungkin kita tidak terima, tidak bisa terima. Kita mau yang
Ada orang sahabat yang melakukan hal tersebut di masanya, masa Nabi Muhammad SAW, ya ada. Ini ada riwayat namanya riwayat Utsman bin Hanif. Di riwayat At-Tirmidzi. Juga di riwayat Al-Hakim. Apa itu hadis Utsman bin Hanif radhiyallahu anhu anna rajulan dhariran. Utsman bin Hanif kasih cerita ada satu orang yang buta. Ata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ud'u ta'ala an yu'afini. Id'u Allah ta'ala. Wahai Rasulullah, aku minta doa biar Allah Ta'ala kasih kasih sembuh kepada saya biar saya bisa lihat lagi. Qala in syi'ta akhartu dzalika wa in syi'ta da'awtu. Kalau kamu mau tunda, artinya saya doa tapi nanti, atau mau sekarang. Qala wa in syi'ta da'awtu. Qala fad'uhu. Kalau kamu mau sekarang atau nanti, dia bilang fad'u, ayo doa. Qala fa'amarahu an yatawadda. Rasulullah suruh orangnya ayo pergi wudu. Terus atau ambil air wudu. Fayuhsinal wudu, wudu yang bagus, yang benar atau yang sempurna. Wa yusalli raka'atain, salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Wa yad'u bihadha ad-du'a. Nanti saya kirim atau screenshot biar bisa baca doanya. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbika fi hajati hadhihi fataqdiha li. Allahumma syaffi'hu fiyya wa syaffi'ni fihi. Qala al-Hakim hadha al-hadis sahihul isnad. Oke, saya screenshot kirim ke Bu Aida biar bantu doa, ya kan, bantu baca terjemahnya. Tapi hasilnya itu tawassul di zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat ini buta. Dalam riwayat setelah dia baca doa tersebut bisa lihat lagi, atau Allah Ta'ala mengembalikan undangan, apa bisa bilang apa itu? Melihatnya. Penglihatan. Nama kamu di mana? Nama saya. Oke, itu dapat. Sudah kirim. Doanya artinya apa itu, Bu? Jadi Allahumma inni as'aluka, bisa paham ya? Bentar, Syekh. Tapi hasilnya itu tawassul di zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada beberapa riwayat di hadis itu juga. Waqala shawab an Ja'far wal Khatmi kama sarrahan bi riwayat At-Tabarani wal Hakim wal Baihaqi wa zad At-Tabari, hadis itu. Walaysa hadha khassan bi hayatihi. Coba. Ya panjang banget doanya. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu dan aku menghadap kepadamu dengan Nabi Muhammad Betul. SAW. Terus dengan hajatku, ya. Ya, dengan hajatku. Hadhihi fataqdiha li. Ini yang ini sih yang bawah kan, Syekh? Nih, Yang hitam. dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang rahmah. Betul. Sesungguhnya aku atau wajhihu menghadapkan kepadamu, ya. Dengan menuju Tuhanmu pada hajatku. Betul. Hajatku ini, maka fataqdiha, maka tunaikanlah, ya. Iya, betul. Maka tunaikanlah untukku, ya Allah, sembuhkanlah dia melalui aku. Sembuhkan saya. Ini Kembali. syafi'ahu. Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, sembuhkanlah. Hu-nya ke dia, Syekh. Hu-nya ke siapa, Syekh? Enggak. Allahumma syafi'hu fiyya. Jadikan ini wasilah di antara saya samamu. Ya. Ya Allah, sembuhkanlah dia melalui aku, gitu kali, Syekh. Kebalik, sembuhkanku melalui dia. Nah, yang ini yang kedua, wa syafi'ani, dan sembuhkanlah aku. Ya, boleh. Ini dua. Wa syafi'ni fi. Artinya terima syafaatnya dengan aku. Itu yang kedua. Masya Allah. Ini mungkin yang hari ini kita belajar tentang tawassul di Nabi Muhammad SAW. Nanti minggu depan insya Allah kita lanjut tentang tawassul di para orang saleh atau
mungkin tempat yang baik atau yang saleh seperti kita bisa bilang seperti Al-Ka'bah, seperti Al-Maqam, seperti Zamzam, seperti air Zamzam. Itu ada berapa riwayat nanti kita belajar itu semuanya. InsyaAllah kita kalau minggu depan ada kesempatan lanjut insyaAllah. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli ilm, ahli ma'rifah wal yaqin. Jadi hasilnya, hasil bab ini kita harus belajar, harus faham ilmu agama yang luas. Jangan ambil dari satu arah aja. Biar bisa tahu dalil orang lain. Jangan kamu menyalahin orang lain. Jangan kamu mengkafirkan orang lain. Karena kamu tidak tahu dalilnya atau tidak faham hukumnya. Enggak. Itu pasti mereka yang bilang boleh. Pasti punya dalil atau punya fahaman yang selain fahamanmu. Kita tidak bisa menyalahin orang lain. Karena mungkin dia yang benar, saya yang salah. Juga bisa kebalik. Mungkin dia yang salah, saya yang benar. Hati-hati ya maksudnya hati-hati dari hal yang seperti ini. Jazakanallahu wa iyyakum al yaqin innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.